Oke, teman-teman selamat datang lagi pada podcast Titik Wibu, dimana sekarang kita sudah sampai episode 1 teman-teman. Selamat ya. Weh. Untuk teman-teman yang udah dengerin episode 0 kemarin, terima kasih banyak atas komentarnya, atas feedbacknya. Banyak banget feedback yang masuk ke kita, alhamdulillah. Ya bagus-bagus ya feedbacknya. Ada juga saran-saran dari teman-teman supaya kita bisa berkembang lebih baik lagi. Makanya hari ini kita hadir dalam episode 1. Namun hari ini kita nggak rame-rame nih teman-teman. Hari ini kita cuman bertiga. Yeay dong gitu dong. Aduh gimana sih. Yeay. Nah kenapa kita bertiga teman-teman? Ya Ajis batasnya. karena kerekam gak sih? Oh enggak. kenapa? Lama-lama. Saya tadi volumenya nggak sengaja. Oh alah. Ya, jadi kita hari ini bertiga karena memang sekarang podcast Titik Wibu ada tim-timnya teman-teman. Yeay. Peci. Kocok. Hari ini kita pertama saya mau menghela nafas dulu. Napas kenapa nih Pak? Jadi ini yang mau kita bahas hari ini. Sudah beberapa hari nih teman-teman, kita dihebohkan dengan berita sensor ya, censorship. Weh, udah kayak nonton film dewasa Jepang yang ada sensor-sensornya. Baik. Tunggu. Saya belum pernah nonton film itu. Saya nggak pernah nonton itu ya. Nonton ya. Ya, Percaya kok. iya begitulah. Intinya kita sedang berkabung ya teman-teman. 2 episode diawali dengan berkabung. Kalau hari ini kita berkabung karena belakangan ini banyak dari teman-teman kita juga yang menjadi korban teman-teman. Sebenarnya sebelum kita mulai bahas ini kita juga agak dilema ya, karena kan emang podcast kita kan Titik Wibu ya teman-teman. Jadi antara bahas gak ya, tapi tetap aja ternyata memang kejadian ini mempengaruhi banyak sekali kehidupan wibu di Nusantara. Episode 1 loh padahal. Baru episode 1. Kemarin episode 0 udah berkabung sedih-sedih. Iya. Meninggal. Oh, siapa lagi meninggal tuh yang komikus Yu meninggal. Iya bener. Banyak banget. Jadi hari ini kita mau bahas tentang pemblokiran yang dilakukan oleh pihak berwajib, teman-teman. Mantap pemilihan katanya. Pihak berwajib yang wajib gitu. Iya, pihak berwajib. Jadi pada tanggal 30 Juli kemarin Kementerian Komunikasi dan Informasi telah melakukan pemblokiran atas beberapa website yang katanya mereka masih belum mendaftarkan ke PSE. PSE itu apa, Pak? Waktu PS itu. Kalian tahu nggak, Pak? Tahu juga. Nah, nanti kita teman-teman kalau bingung PSE itu apa, bisa dicari ya teman-teman di. Oke, sama. Nah, jadi kita pertama mau jelasin dulu nih ke materinya. Oke. Pada saat pemblokiran itu terjadi, banyak banget website-website yang juga terkena blokir, teman-teman. Nah, kenapa kita bahas website yang terblokir, teman-teman? Karena salah banyak dari website tersebut yang memang kita sebagai wibu biasa gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, apa tuh? PayPal. Sebagai teman-teman artis kita kan banyak tuh yang pakai PayPal sebagai pembayaran ya. Betul, sebagai pembayaran. Terus kan banyak juga yang komis dari luar negeri, mereka butuh bayaran pakai PayPal dan diblokir dan lain-lain.
Itu satu teman-teman. Kedua, kita ada Steam diblokir. Kenapa? Karena banyak juga teman-teman kita yang teman-teman wibu kita itu mereka juga bermain game di Steam, kan juga banyak visual novel. Masuk kita Banyak. sih. Ya? Masuk kita. Iya, Baru banyak. Bayangin tanggal 30 gajian. Iya. Terus Iya bener ya, tuh. di bagian kesukaan saya atau tadi blokir paginya. Aduh. Betul, terus ya, dan banyak Tumblr diblokir, tempat kita biasa nyari-nyari foto, nyari-nyari gambar. Terus aplikasi-aplikasi atau teman-teman kita berkarya yang lain, Twitch juga, teman-teman kita yang suka streaming itu juga diblokir. Yang kadang malah nggak yang aman-aman aja gitu. Iya. Yang bahkan tadi PayPal tuh kan dibutuhkan banget tuh. Oke, gitulah teman-teman. Pertama-tama mungkin kita coba bahas kali ya satu persatu. Mungkin dari kalau misalnya dari Sensei nih, kemarin tuh blokirnya kenapa aja sih? Saya tuh kemarin saya kan ada 3 yang saya pakai ya, yang blokir Epic Games, Steam, dan PayPal tentunya PayPal. Nah, untungnya lagi belum ada komisi saya buat yang belum tahu, saya sebenarnya juga selain jadi sensei jadi buat sambilan juga buka komisi gambar juga. Yoi, freelancer. Nah itu beberapa klien saya dan juga yang dari luar udah 2-3an gitu ya, itu duitnya nyangkut, belum pernah saya ambil, jadi saya ambilnya taran-taran aja. Pokoknya nanti aja kalau butuh gitu. Dan ternyata tahu-tahu diblokir. Saya dengar kabar diblokir. Pertama saya Steam ya, karena Steam saya pagi-pagi mau main Zone Factor 5 yang terus tiba-tiba dengar kabar diblokir. Saya cek gitu. Terus lihat berita yang lain. Wah, PayPal juga. Sebenarnya sih tadinya ya mungkin kalau cuma Steam atau Epic Games doang yang di blokir itu, saya masih tingkat kekecewaan saya tuh sangat masih di bawah rata-rata lah, cuma itu 2 doang. Tapi begitu PayPal, begitu apalagi tuh yang kenal ya sudah, yang butuh juga selain itu. Di sini saya lihat listnya Adobe. Betul. Allah. Susah ya sebagai artis kalau Adobe diblokir ya. Adobe diblok, bayangin. Ada lagi gitu buat teman-teman programmer. Sekarang gini, kita teman-teman programmer pada pakai GitHub untuk mengembangkan website mereka. Kalau saya nggak ngerti, saya bukan orang programmer, pokoknya mengembangkan urusan mereka. Dan itu tiba-tiba diblokir tanpa adanya satu alternatif, 2 kejelasan kenapa fungsinya itu kenapa atau enggak. Ya kan, kalau bisa, kalau kenapanya kan kita juga sudah dengar, katanya karena mereka memang belum mendaftarkan diri ke PSE ya. PSE itu temennya PSSI atau PSE. Iya, tahu itu alasan kan, misalnya alasannya belum daftar. Nah, itu daftar PSE itu fungsinya apa? Satu, Iya, itu dia. itu 2, itu nih waktu itu saya belum tahu ya fungsinya apa. Terus pokoknya kayak kenapa sih harus diciptakan itu, kenapa harus ada peraturan itu yang padahal sebelumnya fine aja gitu. Oke. Mungkin sebenarnya kenapa harus daftar PSE itu memang ada penjelasannya. Mungkin memang sosialisasi ke masyarakatnya kurang dan juga caranya terlalu tiba-tiba dan terlalu terlihat kasar gitu. Padahal namanya komunikasi dan informasi. Saya kenal mahasiswa, teman saya mahasiswa
dia mahasiswa komunikasi visual itu. Dia tuh kesel banget itu. Katanya komunikasi dan informasi, tapi komunikasinya nggak ada. Itu tadi pokoknya banyak ya. Yang kesel hati itu. Saya lihat teman saya juga seharian itu postingan itu semua. Ya, memang belakangan ini postingan sosial media kita berisi keluh kesah terhadap kebijakan yang terlalu tiba-tiba ini. Aduh, ntar diserang buzzer kan kita ya. Kalau Rura gimana nih sebagai artis juga? Apakah terhambat karyanya, terhambat kerjaannya karena adanya peristiwa yang tadi kita sebutkan? Aman aja sih. Sebenarnya ada sih di PayPal, cuma ya bingung. Tapi PayPal ini bakal selamanya ya diblokir sampai mungkin nanti di waktu yang tidak ditentukan. Tapi kan dibuka sementara sampai tanggal 5. Gak tahu sih ya. Gue sebenarnya ada sih itunya, duit yang di PayPal, cuma bingung. Kalau problem gue sih nggak ada sih. Basically dengan apa sih yang pemblokiran ini tidak berdampak banyak ke gua, karena gua kayak gak ada, semua yang diblokir itu gak ada yang gue pakai gitu. CSP aman kan, gue pakai itu doang. PayPal pun juga referensi juga jadi orang asli ya. Udah sih kayaknya gak ada masalah kalau dari gue. Cuma ya tetap aja sih merasa resah, ikutan resah juga kan, teman-teman pada terhambat semuanya gitu. Jadi ikutan sedih juga. Kalau gue pribadi sih ya, sebenarnya agak kesel ya pada saat tanggal 30 itu gue baru beli Stray. Jadi kan tanggal 28 gajian nih, asik gajian. Tanggal 30 gue 29 gue beli Stray nih. Waktu itu kondisi gue lagi di luar kota. Lagi di Pekanbaru, di mana gue nggak bawa laptop. Gue download Stray, gue beli Stray, gue nggak sempat download nih. Nyampe Jakarta udah tanggal 30 mau download, dengar berita bahwa Steam diblokir. Kan kesel ya, berapi-api gue tuh. Gue sudah beli Stray, tidak bisa main, padahal gue udah dari seminggu tuh gue di Pekanbaru. Gue udah mikir sampai rumah nih seru kali ya gue main Stray gitu kan. Dan tahan nih gue 8 hari. Sampai rumah diblokir Steamnya. Gimana nggak naik darah? Itu baru gue nih yang memang main cuma Stray doang. Belum untuk teman-teman kita selaku wibu yang streamer, yang memang mereka nyari duitin dari Steam, dari game. Nah, belum lagi teman-teman kita yang memang nyari duit kesehariannya yang hiburannya juga cuman Steam. Hiburannya cuman ya main game, atau memang ada yang kerja juga di sana, atau juga ada yang yang memang sehari-harinya tuh bergantung pada aplikasi-aplikasi yang diblokir kan, jadinya terhambat ya, untuk sangat terhambat. Ya sekarang gini, banyak juga developer game Indonesia lah yang naruh game-gamenya di Steam gitu, sehingga satu bisa dimainkan selain oleh orang Indonesia, juga bisa dimainkan secara internasional gitu, kayak game apa aja tuh, kayak Coffee Talk. Ya, itu saya suka game sama apa lagi ya tuh, yang simulator. Ya pokoknya banyak lah istilahnya. Gak sebenarnya saya main tentunya, tapi itu cukup untuk cukup menghambat pertumbuhan game di Indonesia. Sedangkan kita sebagai wibu tentunya suka main game juga kan. Apalagi ini kan
karya anak bangsa yang selalu dibilang dibangga-banggakan gitu loh. Nah, Karya anak bangsa dibangga-banggakan. Nusa. itu hal itu juga ya sebenarnya yang gua coba mau bahas hari ini. Sempat ada wacana ada pembicara seperti itu ya oleh ya kita tahulah sama-sama yang sudah lewat wajahnya berkali-kali di sosial media kita, berkata bahwa kekosongan layanan ini justru bisa diisi oleh aplikasi anak bangsa. Nah, Yo, banyak anak bangsa nih yang malah protes nih, Pak, nggak segampang itu Pak bikin aplikasi buat Gini. apps kayak PayPal, Epic Games, Steam, nggak cuman kayak apa sih bikin Indomie yang ya 3 Iya. menit sat jadi gitu. Podcast Tidak ini bisa. aja lebih cepet. Podcast ini aja. Bikin podcast ini aja nih ya, teman-teman kalau boleh tahu ya. Ini episode 1 itu sebulan baru tayang dari zaman rilisnya. Itu podcast loh teman-teman, podcast. Gimana bikin Steam, bikin Epic Games. Apalagi Tapi katanya Steam, jenis apa? mau jadi apa search engine dibikin juga, buset. Ya, itu tuh. Honestly, masa itu kita tertunda gara-gara satu yang editor lagi ke Jogja waktu itu bisa Iya. Ya, ini ya maksudnya kayak kita nih bikin podcast nih ya. Bikin podcast yang cuman ya hahaha doang. Itu bisa sebulan nggak kelar gitu. Ini tinggal ayo bisa loh diisi kekosongan oleh anak bangsa gitu. Aduh. Nah, iya, sekarang gini, yang dia blokir adalah aplikasi, bukan aplikasi kayak Ya, program software yang juga dipakai untuk mengembangkan aplikasi itu sendiri gitu kan. iya, Iya. betul. Jadi sebenarnya dia tuh tidak mengerti kenapa dia blokir. Ini nembak kaki Betul. sendiri. Ini nembak kaki sendiri gitu. Bener tuh. Kayak meme yang naik sepeda terus di Iya, betul. Itu. Ya naik sepeda terus dia nyelipin stick di bannya jatuh sendiri gitu kan. Gitu. Kan lucu gitu. Kayak ya ngapain ngomong doang gitu. Nggak ngerti apa. Iya. Kagak. Terus kalau misalnya kita lihat nih pendukung-pendukungnya asik, pendukung-pendukungnya. Aduh, Mereka bilang katanya Kominfo itu sebenarnya pengen jaga data warga agar tidak dicuri oleh asing. Tapi kalau Gila. kita lihat kemarin kebocoran data terbesar itu ada di BPJS Kesehatan, teman-teman. Itu. Ini bukan gue ngomong, ini teman-teman bisa cari sendiri beritanya, ada di BPJS Kesehatan. Kita ngomong sesuai fakta ya guys ya. Iya. Kita ambil dari fakta, bukan asal apa. Gitu. Pokoknya gitulah. Lanjut. Terus bukan salah Kominfo, justru kita yang harus bertanya kenapa aplikasi-aplikasi itu nggak mau daftar padahal sudah dikasih waktu. Ya gini ya teman-teman, aplikasi itu kan hadir tidak cuma di Indonesia ya. Ya Nah. itu tuh kayak PayPal itu udah di banyak negara gitu. Kenapa malah kita yang mempermasalahkan, kita yang nyuruh kok mereka nggak mau sih daftar di kita lah? Kenapa nggak kita yang coba open ke mereka nih? Kita udah gini-gini, regulasi kita kayak gini-gini loh. Malah kita yang maksa dia buat daftar nih, kan harusnya gimana sih gitu loh. Jadi kayaknya yang punya software, punya program, punya website, punya aplikasi itu juga nggak tahu gitu, nggak Iya. dikasih tahu, nggak dikasih paham gitu. Ya lu coba deh sekarang lu tanya Lord Gaben nih yang punya yang biasa kita tahu meme summer sale, winter sale ya. Yang ya kalian masih tahu lah Gaben siapa kan, yang punya Steam gitu kan. Dia dapat kabar nggak nih kalau tiba-tiba di Indonesia diblokir gara-gara belum daftar PSE dan lain-lain gitu kan? Ini saya asal ngomong tapi saya rasa belum. Ya, Dia nggak tahu gitu. ya mungkin Lord Gaben malah masih mikir kira-kira game apa lagi yang mau kita sell ya di winter nanti ya. Suara. Nah, sekarang
Udah gitu main diblokir. Kita sih ya, pernyataan itu tuh aneh menurut saya. Kita tuh siapa gitu? Superiority kompleks banget kan ya. Kayak emang kita pusat dari dunia. Emang kita Bener. ya gitu. Emang orang sholat ngadepnya ke Indonesia gitu. Enggak. Orang kita tuh emang siapa gitu. Superiority kompleks banget kan. Kayak padahal kita cuma salah satu negara dari puluhan negara, dari ratusan negara yang istilahnya ya harusnya menjaga hubungan antar negara juga. Ini kan aplikasi ini internasional gitu. Kalau misalnya takut data dicuri asing, nggak percaya sama asing, kita kapan majunya? Saya nggak bilang kalau waspada terhadap asing itu nggak perlu tetap. Tapi istilahnya friendliness gitu. Istilahnya kita yang dijaga tuh pertemanannya gitu. Jangan mistrust, satu itu. Dua, sekarang gini. Kalau bilang jangan takut datanya bocor sama asing, satu tadi data sendiri aja sama negara sendiri aja bocor gitu loh. Iya, jadi open source. Aduh. Betul. Krita aja open source. Krita kayak OBS open source. Ini masih bisa menghasilkan. Lah ini kita dirugikan. Lah gimana? Nah, ini baru pemblokiran aplikasi yang merugikan. Belum lagi yang seharusnya merugikan itu nggak diblokir tuh, bayangin. Waduh. Apa itu kira-kira petir Dewa Zeus ya contohnya? Mulai ke situ nih ya. Contohnya adalah petir Dewa Zeus. Dan itu harus bisa membandingkan antara gimana ya? Saya sendiri bukan orang yang ngomongnya lancar. Nggak segitunya deh. makanya. Maksudnya game permainan. Ini permainan. Iya, jadi itu adalah game itu permainan, dimana itu tuh harus kita bedakan antara game permainan dengan game permainan. Mulai. Tolong kita balik lagi ke topik teman-teman. Jadi untuk pendengar-pendengar sekalian, ya mungkin kita nih sebagai wibu ya, itu tuh yang kita keluhkan sih teman-teman. Mungkin teman-teman juga pasti ada juga yang mengeluhkan hal yang sama, ada juga mungkin yang memang teman-teman juga punya keluhan lain mengenai permasalahan yang tadi kita bahas juga. Nah, itu di komen tuh sekalian tuh. betul, nanti kalau teman-teman punya keluhan tinggal ditulis aja di komen, nanti kita coba bales atau kita mungkin bikin part 2. Asik bikin part 2 kayak Buset. Iya. Untuk pembahasan ini kita satu kali ini aja. Jangan banyak-banyak tema Betul. kayak gini. Karena masih episode 1 ya, takut di take down channelnya. Masa iya kita baru bikin channel episode 1 sudah di take down. Sebenarnya teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau tahu, kita bikin podcast, maksudnya bikin episode hari ini ya, episode 1 ini kenapa bahas tentang pemblokiran kemarin. Sebenarnya lebih ke kita juga ngerasain gitu loh, kita juga terdampak dengan adanya kasus-kasus seperti itu. Kalian nggak sendirian gitu, kalian nggak cuma kalian doang kok yang Iya, jadi Anjir. nggak cuman pokoknya kebijakan ini merugikan bahkan sampai ke wibu gitu loh. Ya, betul. Wibu. Jadi biasanya kan kayak misalnya kalau misalnya kayak kenaikan harga BBM atau kenaikan harga minyak goreng, kita nggak mungkin bikin podcast nih teman-teman. Nggak mungkin gue bikin podcast tentang kenaikan harga minyak goreng. Nah itu kan tidak langsung berdampak langsung pada wibu nih ya. Tapi kalau hari ini nih kasus ini berdampak langsung teman-teman sama wibu, makanya
layak dijadikan podcast. Sebenarnya sekarang jujur aja Wibu tuh bukan 1 kali 2 kali di blokir-blokiran yang gak jelas ini ya, bukan 1 kali 2 kali, tapi banyak media-media yang sebenarnya nggak masalah dulu seperti blokir juga, kayak Reddit kan banyak postingan anime lucu yang masuk Reddit. Saya punya kenalan, dia buka channel YouTube bikin subtitle pengisi suara Jepang gitu. Seiyu kalau kalian ibu kalian pasti paham Seiyu. Dia ngepost Seiyu, dia orang Indonesia. Dia karena di Indonesia nggak punya nggak bisa akses Reddit kan, dia nggak tahu bahwa video subtitle klip Seiyu itu ternyata di-post di Reddit gitu kan. Sekarang ketinggalan info gitu kan, nggak kayak tertinggal gitu dari dunia gitu. Dan dianya nggak bisa berterima kasih sama orang yang ngebantu ngepost di Reddit gitu. Buat yang nanya, ya, tapi waktu itu masih ada solusinya, entah VPN, DNS segala macam. Tapi kalau kali ini bangsanya PayPal dan beberapa aplikasi lain nggak bisa, kalau nggak boleh pakai VPN kalau PayPal tuh nggak bisa narik, nggak bisa cuan gitu. Dan ya buat teman-teman ibu yang benar-benar merasa dirugikan, berarti nggak cuma kita gitu, kita nggak sendirian, kamu nggak kalian tuh nggak sendirian dirugikannya gitu. Jadi makanya marilah kita marah bersama. Ya, tapi baik lagi sih teman-teman. Podcast ini hanya untuk meluapkan aspirasi wibu teman-teman. Kita coba mewakili perasaan teman-teman, karena mungkin teman-teman di luar sana nggak tahu nih kira-kira media apa sih yang bisa menyampaikan aspirasi teman-teman. Nah, makanya kita nih hadir untuk dapat menyampaikan ya, membantu teman-teman wibu sekalian menyampaikan aspirasi teman-teman terhadap kasus-kasus yang ada ya. Kalau memang kalau memang nggak ada hubungan sama wibu, mungkin kita nggak akan angkat. Cuman kalau hal ini benar-benar ya udah masuk ranah kita. Betul. Udah masuk halaman kita. Makanya teman-teman pada bapak-bapak ya, jangan coba-coba nyenggol-nyenggol wibu ya bapak-bapak ya. Karena kalau kesel bisa bikin podcast. Asik, sombong banget. Bikin podcastnya sombong ya. Padahal sebulan bikinnya. Iya, paling satunya sebulan. Jadi ya baik lagi sih teman-teman. Kita cuman bisa mengharapkan yang terbaik ya buat kondisi kedepannya. ya berdoa aja gini. Mudah-mudahan anak-anak para menteri Kominfo ya, petinggi staf Kominfo atau ya petinggi Kominfo punya anaknya main PayPal juga gitu, jadi rugi gitu. Terus atau main game juga jadi ngeluh ke bapaknya gitu. Tolong. Mungkin mereka mainnya Spider Solitaire ya, nggak perlu pakai internet. Atau mereka mainnya main sweeper yang nebak-nebak ranjau. Mudah-mudahan kalau saya berharapnya mudah-mudahan anak-anak para petinggi Kominfo ada yang wibu gitu, tahu juga gitu. Mudah-mudahan podcast kita didengar ya teman-teman, karena wibu itu banyak tapi nggak kelihatan aja. Jangan sampai disenggol muncul semua gitu. Ada istilah wibunglon kan. Iya. Itu. Kalau misalnya bapak-bapak sadar nih Pak, iklan-iklan Instagram, iklan-iklan akun-akun kementerian itu banyak mengandung unsur wibu Pak. Betul. Nah, jangan sampai kita tersenggol nih Pak.
Kalau kita tersenggol, wah, senggol dong Pak. Waduh. Jangan bercanda Pak, bercanda Pak, maaf ya Pak. Saya cuman, ya Pak, Bicara wibu. saya cuma Kita minggu ke Pak. kita agak sedikit ke topik yang lebih happy sedikit ya. Wibu sudah ada di mana-mana ya enggak? Di mana-mana iklan-iklan wibu gitu. Saya waktu masih kuliah dulu, ada presentasi. Saya bikin sama teman-teman. Waktu zaman-zaman sebelum iklan bentuk anime booming ya. Saya sama teman-teman bikin bikin materi presentasi tentang beriklan lewat anime. Karena waktu itu lagi boomingnya satu anime yang menaikkan penjualan di daerah tertentu gitu, di daerah Jepang, di daerah Jepang gitu. Nah, itu kan menarik. Saya angkat. Gak lama kemudian, beberapa tahun setelahnya, prediksi saya terhadap bukan prediksi saya, bukan prediksi ya, materi materi kuliah itu sama teman-teman saya, tahu-tahu muncul iklan apa dulu yang anime juga, iklan Sasa kalau nggak salah, iklan Sasa pakai anime, iklan Pocari Sweat pakai soalnya nyebut merek ya. Oh Pak, emang Pocari Sweat itu kan memang produk Jepang. Ya, tapi dulu jarang gitu. Iya, betul. Jadi mulai banyak, terus iklan Nescafe juga kalau salah. Bukan cuma di Indonesia ya, tentunya bukan cuma di Indonesia, di luar negeri banyak juga. Jadi wibu-wibu udah mulai menyusup ke media-media mainstream gitu, kayak iklan, kayak ini YouTube, seperti kita wibu podcast, terus Debut. bahkan animenya sendiri, bahkan orang jadi anime gitu. Nah, Kita nih. tapi tenang aja, bapak-bapak sekalian, tidak perlu menyingkirkan wibu dari instansi ya. Jangan karena kita bikin podcast terus nanti ada sidak yang wibu nggak boleh kerja lagi di sini. Waduh, kan bahaya. Aduh. Yang ibu nggak boleh podcast aja. Yang wibu nggak boleh kerja di kementerian. Nah, jangan Pak, kita nggak menyarankan seperti itu. Oke. Wah, udah mulai ngelantur ke sana sini pembahasannya, daripada ya, makin kesana makin kesini. Makin sih. Karena Daripada makin kesana makin kesini, mungkin kita tutup dengan harapan aja, teman-teman. Gimana? let's go. Dari Rura deh, gimana harapannya ke depannya nih? Pengennya kayak gimana sih? Ya, dengan kasus yang sekarang, pengennya selesainya gimana, ke depannya gimana? Gimana sih ya? Paling itu sih apa ya? Dibalikin aja kayaknya. Kemana? Kayak dulu. Kayak apa sih yang diblokir itu manfaatnya gak ada. cuma menghambat doang. Mending, tapi PS itu gue juga gak tahu sih buat apa. Jadi harapannya ya, apa ya, semoga para Kominfo, boleh gak sih ngomong Kominfo? Ya, mungkin para petinggi-petinggi yang memiliki kuasa Ya, gitu itu. ya. Bisa lebih apa ya namanya tuh, paham dengan perkembangan teknologi sekarang gitu. Oke, terima kasih. Nah, kalau dari Sensei gimana Sensei? Kalau dari saya ya, saya udah agak sedikit ngomong banyak, tapi satu harapan saya sih ya, semua ini mudah-mudahan cepat berlalu aja, karena saya percaya sih, banyak orang yang masih bijak ya, masih bijak dan masih punya nurani lah untuk mendengarkan rakyatnya gitu. Iya.
bahkan wibu juga, karena wibu pun juga rakyat gitu, wibu pun juga manusia gitu, wibu juga manusia, lumayan tuh jadi judul lagu ya. Ya. Nah kita semua berharap yang terbaik lah untuk kesejahteraan wibu di Indonesia gitu. Ya, tenang, ada King Bradley, nggak apa-apa, aman-aman. Dari Mas sendiri apa yang harap Mas? Aduh, kalau gimana ya, harapan gue sih sebenarnya ada transparansi sih. Ini tuh supaya masyarakat lebih teredukasi. Kira-kira nih PSE itu apa sih? Misal nih, lu nanya, lu lagi jalan ke mana sih, Sudirman gitu. Lu nemu, lu misal tanya ke orang, Mas tahu nggak sih Mas PSE itu apa? Belum tentu kan dia bisa jawab, kecuali emang dia tiba-tiba karyawan Kominfo kita tanya, kan nggak mungkin. Yang ada jawab begini, jawabnya nanti begini, PS berapa itu? Iya, PS Enterprise kan gitu, PSE. Nah jadi ya gue berharap sih kalau memang tidak bisa lagi dibatalkan kebijakan itu, minimal ada edukasi terhadap masyarakat dan ada penyelesaiannya gitu loh. Jangan cuman main nggak boleh tapi tidak ada jalan keluarnya. Kayak misalnya kamu nggak boleh nih makan nasi merah, tapi kita nggak dikasih, nggak boleh kamu makan nasi putih, tapi kita nggak dikasih solusi. Nih ada nasi merah loh, ini ada nasi ketan loh gitu, kita nggak dikasih kayak gitu, kita cuma dilarang. Kayak misalnya kamu nggak boleh ke sekolah naik motor, tapi kita nggak dikasih bis sekolah, nggak dikasih transportasi lain, nggak dikasih fasilitas lain untuk menunjang kita ke sekolah gitu. Dikasih ongkos. Nah, atau misalnya kayak kamu nggak boleh nih main kamu nggak boleh nih main game gitu, tapi kita nggak dikasih opsi hiburan lain pengganti bermain game itu gitu. Kayak misalnya kamu nggak boleh nih pakai website pakai sistem pembayaran dari luar, tapi kita masih belum dikasih opsi lain untuk pembayaran yang setara seperti itu. Siapkan gitu ya. Iya, harapan gue sih kalau memang tidak bisa lagi untuk digunakan, minimal ada alternatif. Nah, gue nyari kata alternatif dari tadi nggak ketemu. Maaf ya teman-teman, podcast ini dibuat jam 11 malam waktu Indonesia Barat, dimana yang bikin podcast itu udah setengah mabok teman-teman. Mabok dalam artian bukan minum ya teman-teman. Kita sudah mata sayu, pulang kerja. Bahasnya ini lagi, aduh. Iya, langsung bahas podcast. Jadi mohon maaf teman-teman ya. Oke. Mungkin dari kami ya teman-teman, dari tim podcast Titik Wibu sampai di sini dulu aja. Gimana podcast hari ini? Apakah menarik teman-teman? Ya, teman-teman silakan tulis di kolom komentar. Kalau misalnya suka, tinggal dipencet like ya teman-teman, dan di subscribe jangan lupa, karena mungkin kedepannya kita akan coba bahas hal yang lebih wibu lagi. Jangan lupa kita juga punya Spotify ya. Iya betul, kita juga punya Spotify teman-teman, bisa di download. Nanti linknya akan kita coba tampilkan di akhir video. Bisa nggak sih Mas? Seingat saya sih bisa, tapi ada juga Bisa. Ya ini aja deh, nanti sama Sensei, kan Sensei yang edit teman-teman. Sensei ini editor kita juga, nanti dia mungkin kasih aja screenshot dari Spotify kita supaya teman-teman bisa nonton juga, dengerin juga di Spotify. Kalau misalnya lagi di mobil nggak bisa dengerin YouTube, tinggal buka Spotify aja, bisa dengerin podcast kita juga. Tentu kita juga akan sediakan link di deskripsi di bawah kan, asalkan Mas upload kan. Iya betul, yang upload Mas Q.
Ternyata ada motif di balik penamaan Q. Q tadi Q nggak ada, hari ini harus dia. Kalau Iya. kita panggil pakai bang jadi bangku. Bosku. Oh iya, Kalau pakai bang, Pak Q. aduh. Tolong ya YouTube, ini kita tidak berkata kasar, jangan diberikan dolar kuning karena kita masih butuh untuk operasional ya dolar-dolar itu. Nah tuh kan itu pakai itu juga enggak sih? Saya nggak tahu sih. Saya belum pernah buka YouTube sih. Pakai PayPal juga nggak sih sebenarnya? Kenapa? YouTube baliknya PayPal juga nggak sih sebenarnya? Saya nggak pernah tahu loh. Kalau seperti itu kita serahkan kepada YouTube ya. Nanti YouTube saya kasih nomor rekening saya aja. Oke teman-teman, jangan lupa kalau misalnya ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf teman-teman karena memang acara podcast Wibu ini hanya untuk meluapkan aspirasi Wibu. Dia titik Wibu itu adalah tempat di mana Wibu bertemu. Asik, itu slogan kita teman-teman ya. Bener nggak sih gue Lumayan tuh, nyebutnya? Benar. Titik Wibu Titik adalah titik Wibu, tempat Wibu bertemu. Tempat Wibu betul. Nah pokoknya itu masih dalam progres teman-teman. Kalau misalnya ada saran yang lebih baik ya bisa dibicarakan. Kita juga nerima Silakan. saran ya. Kalau misalnya kurang berkenan di klik dislike juga nggak apa-apa. Cuman jangan banyak-banyak. Aku undang Pak gimana? Iya nggak kelihatan. Oke sampai di sini dulu aja teman-teman. Sampai bertemu di episode berikutnya. Dadah. Dadah. Atau nih. Asik. Thank you teman-teman. Sampai ketemu di episode berikutnya. Yuk.